Tafakur adalah kegiatan berpikir secara mendalam dan merenungkan tentang segala sesuatu, termasuk ciptaan Allah dan diri sendiri. Disutradarai oleh Faisal Azizuddin, film ini berkisah tentang seorang ibu muda yang didera penyakit demensia sehingga berpengaruh pada kesehatan jiwa. Ia sering murung dan curiga dengan perselingkuhan suami. Pernikahan yang terjalin lama berakhir dengan konfrontasi mematikan dan mengarah pada rahasia mengejutkan. Jejak tragedi itu meninggalkan trauma baru yang lebih menyakitkan. Ada kaitan apa antara bertafakur dengan kisah ibu muda yang pelupa itu? Berikut ceritanya. Sore itu, Imlan dan Ella menemani kedua anak mereka untuk bermain di tepi sawah. Ella sibuk menggambar rumah dan alam, sementara Hafiz dan Hani asik bermain riang gembira. Imlan memanggil Hafiz agar berhenti main dan Hani agar segera masuk ke dalam rumah. Karena maghrib hampir tiba, Imlan berkata akan ada nenek kebaya yang suka menculik anak-anak. Ella terdiam menatap suaminya itu dan film pun dimulai. Pagi itu, Ella bergegas mandi dan merias diri untuk bergabung dengan suaminya di meja makan. Imlan sampai bertanya hendak pergi kemana istrinya yang sudah rapi dan cantik itu. Ella berkata jika ia ketiduran setelah sholat subuh hingga tak sempat melihat anak-anak berangkat ke sekolah. Karena minggu depan sudah libur sekolah, Ella meminta Imlan untuk membawa keluarga berlibur ke pulau yang dijadikan tempat berbulan madu. Ia rindu dengan suasana hotel di tepi pantai yang syahdu. Ella masih ingat saat pergi bersama arwah Tok dan Pah di sana. Berbeda dengan Ella, Imlan justru kebingungan dan tak ingat dengan kenangan itu. Tak berselang lama terdengar pintu bel berbunyi. Ella mengambil paket yang datang dan duduk kembali di meja makan. Ia sempat melihat ponsel Imlan yang bergambar seorang perempuan muda. Saat itu, Hani, putri mereka, sedang menelpon Imlan namun langsung dimatikan begitu Ella datang mendekat. Imlan melenggang pergi keluar rumah, sementara Ella pergi ke dapur untuk membereskan cangkir kopinya. Saat berada di wastafel dapur, Ella mulai mendengar suara percakapannya sendiri dengan Imlan. Ella merengek tak mau minum obat dan berkata jika dirinya tidak sakit. Sementara Imlan terus memaksa Ella untuk menenggak obat-obatan itu. Ella sampai menangis dan menepis suara traumatis itu. Kini suara itu muncul dari tempat yang berbeda. Ella melangkah ke sumber suara itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ia masuk ke dalam kamar dengan lantunan musik kencang. Setelah mematikan air keran yang berbunyi seperti genderang, Ella membuka paket yang tadi pagi datang. Imlan kembali pulang dengan membawa buket bunga untuk istri tercintanya itu. Ia merayu sembari berkata akan mencintai Ella selamanya. Ella justru terdiam dan berkata jika ia tidak suka warna merah jambu. Dengan kesal, Ella menaruh bunga itu di vas sembari menuduh suaminya dengan hal yang tak masuk akal. Nah, saya dah cakap kan. Bahkan saat ia membuka oven ada sebotol parfum di dalamnya. Ella langsung berpikir jika Imlan adalah pelakunya. Melihat laptop yang ada di rak buku, Ella kembali marah pada Imlan dan menuduh Imlan yang meletakkan laptop di sana. Imlan menanggapi dengan santai dan berkata jika ia tidak menaruh laptop Ella di dalam rak buku itu. Malam harinya, Ella bermimpi kerasukan adegan awal saat Imlan memanggil anak-anak untuk masuk ke dalam rumah. Ella berkata, malam hari bukan hal yang menakutkan karena ada bulan yang menerangi awan. Ia terbangun dan memeriksa suaminya di samping ranjang seketika itu. Imlan berlari masuk ke dalam kamar begitu mendengar teriakan Ella yang sangat kencang. Ella tak berhenti berkata jika ada nenek kebayan di atas ranjang. Imlan menghempas selimut yang menutupi bantal dan menunjukkan tak ada nenek kebayan di sana. Imlan menenangkan Ella sembari berkata jika ia sedang menonton sepak bola di ruang tengah. Ia meminta Ella untuk tidur lagi dengan tenang hingga pagi kembali menjelang. Imlan sudah sibuk berkemas dan pergi membawa tas besar. Ella terbangun mendengar suara pintu. Ia menemukan paket di atas meja dan mencari pisau di rak. Saat menemukan benda lain, ingatan Ella membuatnya ketakutan. Imlan masuk ke dalam kamar namun ketakutan Ella membuatnya paranoia. Ia menyembunyikan pisau di balik punggung seolah hendak menyerang jika Imlan mendekat. Untungnya Imlan hanya mengajak Ella keluar dan melenggang pergi untuk menyiapkan sarapan.
Saat makan, Ella mulai mencela masakan Imlan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Saat Ella mencuci piring, Imlan meminta istrinya untuk berdiam di rumah. Ia berkata jika hari ini adalah hari Selasa. Ella makin bingung saat seorang wanita asing masuk ke dalam dengan membawa berbagai peralatan kebersihan. Ella mengintai pergerakan si wanita yang langsung membersihkan meja. Anehnya, wanita itu duduk santai sambil membaca kertas di telepon. Ella mencoba menenangkan diri di dapur sembari menenggak minuman hangat. Ia mendengar siaran berita di radio yang mengabarkan tentang pasien rumah sakit jiwa yang melarikan diri. Polisi masih menelusuri jejak pasien rumah sakit jiwa itu yang diduga berada di sekitar Pahang. Ella teringat dengan sosok wanita misterius bernama Kia. Dalam ingatan itu, Kia berdiri di belakang suaminya. Mereka membicarakan sebuah rencana yang hendak dilakukan hari Jumat. Imlan menelpon seorang dan berkata jika cinta mereka tidak akan pernah pudar. Ella terbangun dari tidurnya, sementara Imlan memaksa Ella untuk minum obat. Dibantu asistennya Kia, mereka menyuntikkan obat penenang dan memasukkannya ke dalam mulut Ella. Sore harinya, Ella menanyakan kondisi Momo pada suaminya. Imlan berusaha menenangkan Ella dan berkata jika pikiran yang timbul adalah efek dari obat-obatan saja. Ella makin kacau sehingga tubuhnya lemah tak berdaya. Malam harinya, Ella menanyakan rencana liburan minggu depan bersama sang suami. Imlan berkata jika ia ada urusan pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Ella heran melihat guci hitam yang ada di atas meja. Ia bertanya sejak kapan benda itu ada di sana. Imlan berkata jika ia yang membelinya. Ella kini mencari anaknya Hani yang belum pulang juga meski hari sudah larut malam. Ella khawatir karena Hani baru berusia 8 tahun. Esok harinya ada paket yang datang di mana Ella marah dan menuduh Imlan yang pesan banyak barang. Imlan mulai frustasi dan memaksa Ella untuk menenggak obatnya lagi. Malam harinya saat Imlan sudah tidur lelap, Ella terbangun dan langsung mengambil pisau. Imlan sampai memohon agar Ella meletakkan pisau itu. Dengar cakap saya, letak dulu. Kita bincang, awak nak cakap apa? Cakap dengan saya. Ella kembali menuduh Imlan. Ia berkata jika Imlan yang hendak membunuhnya dengan pisau itu. Pagi harinya, Ella bangun kesiangan di mana Kia sudah ada di kamarnya. Kia langsung meledek Ella sebagai perempuan malas. Ella mencari barang pribadi anaknya dan menemukan sebuah boneka beruang coklat. Ingatannya kembali ke masa lalu saat Hani masih kecil dulu. Ella membuka dokumen di ruang kerja Imlan dan menemukan dokumen pengacara. Ella mulai berpikir jika Imlan sengaja membuatnya sakit dan setelah Ella mati, Imlan akan menguasai semua harta benda miliknya. Bahkan Ella menuduh Imlan sebagai dalang dari penyakit demensia yang ia derita. Ella berusaha mengingat nomor telepon kedua orang tuanya, namun tak juga ketemu. Ella menemukan sebuah kenangan masa lalu dan membakarnya di dalam kardus kosong. Asap tebal membuat dapur terasa menyesakan dada. Seorang gadis datang untuk menenangkan Ella, namun justru diserang dengan keji. Ella berkata jika gadis itu adalah pelakor yang hendak merebut Imlan darinya. Ia sampai mencekik gadis itu yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Mereka duduk di ruang tamu di mana Imlan berkata jika gadis itu adalah Hani, anak mereka yang sudah dewasa. Hani memanggil putranya Aidan yang sibuk main sendirian. Imlan mengingatkan Ella jika anak bungsu mereka Hafiz sudah belajar di luar negeri. Ella mulai ingat jika dirinya punya penyakit demensia yang sering kumat-kumatan. Ia berkata kadang tidak mengenali wajahnya sendiri. Ella meminta maaf pada Hani dan ia sendiri tak bisa mengingat meski sudah berusaha sekuat tenaga. Hani berjanji akan membantu ibunya untuk mengingat semuanya. Imlan menenangkan Ella dan berkata akan terus merawat istrinya hingga ajal tiba. Karena rumah mereka kini terlalu besar, Imlan menjual rumah itu atas persetujuan Hani dan juga Aidan. Meski Ella tak setuju, namun mereka tetap menjualnya dan pindah ke rumah lain yang lebih tenang. Imlan membawa Ella ke kampung Mak Kia di mana rumah baru itu berada. Hal itu memudahkan Kia dalam menjenguk Ella dan membersihkan rumah. Awak pandang mana-mana pun awak boleh lukis. Sebab apa? Memang sangat rumah. Mereka berjalan melewati jembatan menuju ke rumah panggung nan mungil itu.
Malam harinya, Ella dan Imlan menata barang pribadi mereka sembari mengingat setiap kenangan dari benda yang dibawa. Imlan mengungkapkan dalam kesederhanaan mereka akan menemukan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pagi harinya, Ella sarapan dengan lauk seadanya. Tingkahnya semakin aneh dan mengajak Momo untuk makan bersama. Selesai makan, sisa nasi dan ikan dilahap dengan cepat seperti orang kelaparan. Siang harinya, Hani dan Imlan baru pulang dari acara pelantikan pengacara. Ella sibuk menatap album foto lawas sambil mengenang kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Hani memeluk tubuh ibunya dengan penuh kehangatan. Malam harinya, Ella mulai menegak obat dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa-paksa lagi. Hari berikutnya, Ella sibuk melukis Imlan hingga terasa ngantuk. Imlan meminta Ella untuk tidur sejenak dan dilanjut setelah bangun tidur. Hani mengajak ayah ibunya untuk makan siang bersama karena ia sudah membuat masakan lezat. Kia sibuk berjoget di dapur sambil menonton video. Ella panik melihat tingkah Kia yang sangat agresif itu. Hari berikutnya, Ella kembali melihat album foto lama di mana Kia tiba-tiba muncul di belakangnya. Malam harinya, Imlan pamit pergi ke pengajian. Ella sibuk memotong kain untuk dijahit. Setelah suaminya pergi, muncul pikiran liar di benak Ella. Ia berkata jika gunting itu mengikis kulitnya, maka kulit Ella akan kembali muda. Saat ia hendak melukai diri, lampu rumah tiba-tiba mati sendiri. Ella sibuk mencari lilin dan korek api namun tak kunjung menemukannya. Ia berjalan ke dapur hingga tiba-tiba Ella berteriak ada hantu, namun Imlan malah marah-marah karena istrinya lupa minum obat. Pagi harinya, Ella dikejutkan Aidan yang mengganggunya saat menggambar. Imlan heran melihat tingkah Ella yang berbicara sendirian. Ternyata sosok Aidan di depannya merupakan halusinasi yang muncul dari kondisi otak yang kacau. Imlan mengajak Ella untuk masuk ke dalam rumah untuk sarapan dan minum obat. Hani bercerita tentang putranya Aidan yang selalu jadi bintang kelas. Imlan berkata jika sebentar lagi ia harus pergi ke Pulau Pinang. Ella sedih kenapa suaminya pergi mendadak. Ternyata Imlan sudah pamit pada Ella dan Ella sendiri yang menyiapkan kopernya. Imlan kembali berpamitan jika ia akan pergi ke Pulau Pinang untuk bertemu dengan Syekh Hambani. Ella merengek hendak ikut namun tidak diperbolehkan. Sementara Hani yang ikut langsung disambut oleh sang ayah. Ella mulai merasa sedih karena eksistensinya di keluarga itu hanya dianggap sebagai beban yang merepotkan banyak orang. Sore harinya, Ella melihat Aidan yang asik main bola di luar rumah. Ia memanggil cucunya untuk segera masuk ke dalam karena malam sudah hampir tiba. Saat Ella hendak menyusul, Aidan keluar dan Kia sudah bersiap untuk memandikan sang majikan. Lagak Kia masih tampak menjengkelkan. Saat tubuh Ella dibersihkan menggunakan sabun, Ella mengingat kejadian masa lalu yang mengerikan. Seketika itu, pagi harinya, Ella kembali mendengar siaran radio yang mengabarkan hilangnya pasien rumah sakit jiwa di Pahang. Kia merias wajah Ella di depan cermin sembari berkata jika wajah Ella sangat cantik. Tak berselang lama, muncul panggilan masuk di laptop Ella. Ternyata itu adalah Hafiz yang sedang kuliah di New Zealand. Hafiz mengaku sangat rindu dengan masakan ibunya. Ella melihat dokumen permohonan kesehatan di dalam amplop. Sore harinya, Hani baru pulang dari Pulau Pinang dan membawa berbagai oleh-oleh untuk ibunya. Ella sudah langsung lupa jika Imlan dan Hani pergi ke Pulau Pinang selama 2 hari. Mereka duduk di meja makan sembari membicarakan Hafiz yang baru saja menelpon. Hani marah melihat tingkah Kia yang hanya berdiri di dapur tanpa berbuat apapun juga. Apalagi melihat jari Kia ada cincin milik ibu. Ella berkata jika pagi tadi ia memberikan cincin itu pada Kia. Hani semakin marah dan berkata jika Kia adalah perempuan yang jahat. Ia berusaha merebut cincin itu dari mak Kia hingga wanita itu tersungkur ke tanah. Ella sampai menolong wanita itu agar tidak disakiti oleh putrinya. Sementara itu Imlan hanya diam 1000 bahasa. Sore harinya, Ella teringat kenangan masa lalu saat dirinya berhenti jadi pengacara dan meninggalkan kasus besar yang sedang dihadapi. Imlan mengaku jika Hani adalah istri keduanya. Ia sudah berulang kali memberitahu Ella, namun istrinya selalu pelupa.
Sejak Ella menderita depresi berat, pemikirannya mulai kacau dan sering lupa. Imlan merasa bersalah karena tidak segera membawa Ella ke rumah sakit. Penyakit itu semakin memburuk dan Imlan tak kuat mengatasinya sendiri. Ia bertemu dengan Hani yang janda dengan satu anak, yaitu Aidan. Suami Hani melarikan diri karena terjerat hutang dengan lintah darat. Imlan membantu Hani sampai bangkit lagi dan dijadikan istri kedua. Ia mengaku tak mendapatkan kasih sayang dari Ella dan butuh belayan malam wanita muda. Karena nama istri kedua sama dengan anak perempuan mereka, Imlan sengaja merekayasa keadaan hingga seolah-olah Hani adalah putri Ella. Wanita itu masih ingat nama panggilan sayang untuk putrinya, yaitu Honeypot, bukan Honeybun. Imlan menegaskan anak mereka tidak setuju dirinya kawin lagi, namun ia punya hak untuk melakukannya. Imlan hanya ingin merasakan bahagia seperti manusia pada umumnya. Ia mendesak Ella untuk tidak merasa tertekan dengan apa yang terjadi di rumah itu. Hani ikut dalam perbincangan sore itu dan berkata jika suami Ella adalah suaminya juga. Mereka berdua saling bermain kata hingga membuat Honeybun emosi. Imlan masih bisa bersantai saat istri pertamanya ditodong pisau tajam. Hani langsung menyingkirkan pisau itu dan berkata jika ia hanya bercanda saja. Malam harinya, Ella dan Hani masih berdebat panjang hingga membuat suasana rumah menjadi sangat panas. Ella pergi ke dapur untuk memasak air sambil mencari pisau. Ternyata semua pisau sudah disembunyikan oleh Hani. Bahkan saat Ella kembali ke kursi, Ella sudah membawa pisau daging yang besar. Hani memaksa Imlan untuk mengambil dokumen yang harus ditunjukkan pada Ella. Saat Imlan melenggang pergi, Hani tersenyum dan berkata jika ia berhasil menguasai semua harta Ella. Hani mengaku sudah berhasil merebut semua harta Imlan, namun ia masih belum menguasai harta Ella. Kini semua harta itu akan menjadi miliknya. Hani begitu mudah menaklukkan Imlan karena pria itu mengikuti nafsunya saja, bukan mengikuti akal pikiran. Imlan melempar dokumen ke atas meja. Hani memaksa Ella untuk segera menandatangani semua dokumen itu. Ella tak mau tanda tangan dan marah pada Imlan yang sibuk merokok sendirian. Ia berkata jika rokok tidak baik untuk kesehatan. Hani merasa ada yang aneh karena air di dapur tak kunjung mendidih. Ternyata Ella belum menyalakan api di kompor itu. Hani menodongkan pisau ke arah Imlan sementara Ella merebut korek api dari tangan suaminya. Seketika itu Hani menusuk tubuh Kia sampai mati. Imlan berusaha menghentikan istri kedua, namun tangan Hani menyabet ke belakang hingga menumbangkan Imlan semudah itu saja. Ella lari keluar dari rumah dan dikejar oleh Hani. Kia yang tertusuk pisau berusaha menyelamatkan Imlan yang tergores pisau di bagian perutnya. Mereka berdua terjatuh di halaman tanpa tahu harus berbuat apa. Hani masih mencari keberadaan Ella yang bersembunyi di balik ladang jagung. Ia berpura-pura memanggil ibu agar Ella mengira jika itu adalah Honeypot. Seketika itu warga panik melihat Imlan tersungkur tak berdaya. Imlan berkata ada orang yang menyerang istrinya. Warga bertanya siapa yang menyerang istri Imlan. Pria itu menjawab istrinya yang menyerang istrinya. Ella berlari sampai menemukan rumah kosong. Hani langsung masuk ke dalam rumah itu sembari berkata jika dirinya adalah Honeybun. Setelah mencari sambil berbicara sendiri, Ella berusaha untuk menyerang balik dengan menggunakan lempengan besi. Saat ia hendak menyerangnya, tubuh Ella terjatuh dan Hani semakin senang karena Ella begitu bodoh. Asal kau hidup lagi ya? Bisa hidup aku lagi? Seperti emak-emak yang memarahi anaknya, Hani tak henti mengomel di sepanjang hari. Seketika itu Ella bangkit setelah berhasil memukul Hani sampai pingsan. Saat Ella hendak pergi, Hani menjerat kaki wanita itu dan langsung menusuk tubuh Ella bertubi-tubi. Setelah membunuh istri pertama, Hani melenggang pergi dan menghentikan mobil di jalan raya. Meski sudah terkena tusukan di perut, Ella masih bisa merintih dan berusaha untuk bangkit. Warga yang menemukan Imlan tidak segera membawa pria itu ke rumah sakit. Mereka hanya berdiam diri di tanah, bahkan tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Imlan mulai terkenang dengan masa lalu indah bersama dengan Ella. Ia berkata jika matahari sudah hampir terbenam, yang berarti bahwa matahari juga butuh istirahat. Seketika itu, Imlan menghembuskan nafas terakhirnya. Ella melanjutkan pembicaraan dan berkata, jika malam tiba, maka bulan akan menggantikan matahari untuk menyinari bumi.
Ella bangkit sambil menangis dan menahan perutnya yang terluka. Ia memeluk Mak Kia yang sama-sama tertusuk dengan luka yang sangat parah. Hani sudah berada di mobil untuk menumpang ke kota tujuan. Radio di mobil itu memberikan kasus pasien rumah sakit jiwa yang kabur di daerah Pahang. Hani merengek kehausan pada pengemudi mobil. Pengendara itu berkata ada botol minuman di kursi belakang dan menyuruh Hani untuk mengambilnya sendiri. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata ada seonggok mayat wanita yang tergeletak di sana. Ella mulai ketakutan dan berusaha membuka pintu mobil yang masih terkunci rapat. Pria pengemudi mobil itu meminta Hani untuk bertenang. Ia tertawa dan berkata, bukankah mereka berdua sama-sama gila? Dan film pun berakhir. Dengan jalan cerita yang penuh misteri, penonton diajak untuk memikirkan apa yang terjadi. Nasnya, judul yang dipilih kurang mewakili inti dari cerita. Padahal yang terjadi adalah drama percintaan dari seorang wanita yang menderita demensia. Sosok Imlan yang digambarkan sebagai datuk seri ternyata tidak mampu merawat istri pertama dan memilih untuk menikahi gadis muda yang sakit jiwa. Manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk bertafakur akan senantiasa memperturutkan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri. Alih-alih hidup bahagia, Imlan justru mati di tangan istri kedua. Selain berkisah tentang drama percintaan keluarga, film ini mengajak penontonnya untuk berpikir menggunakan akal dan mentafakuri setiap kejadian. Nasnya tak ada pesan religi apapun yang hendak disampaikan. Bahkan para pelakon tidak digambarkan religius. Hanya Imlan yang sering mengikuti pengajian namun terbedaya oleh kecantikan wanita yang gila harta. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketare.